3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum pidato dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Asep Suryana selaku dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, serta para audiens yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Fadiatul Fahati selaku pembicara pertama, Elizabeth Kewamaking selaku pembicara kedua, dan Rian Fatur Rahman selaku pembicara ketiga pada pidato kali ini. Dengan tema pidato kali ini adalah, benarkah program Kemendikbud Merdeka Belajar Kampus Merdeka menyebabkan mahasiswa menyepelekan kegiatan akademiknya? Dengan klaim kami bahwa program Kemendikbud Merdeka Belajar menjadi opsional adalah sesuai yang telah. Dengan klaim kami yang menyatakan bahwa program Kemendikbud Merdeka Belajar menjadi opsional adalah sesuatu yang tidak menyebabkan mahasiswa menyepelekan kegiatan akademiknya. Dengan reason pertama yaitu menyediakan alternatif pembelajaran yang bervariasi di luar kelas. Dengan eviden yaitu program pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM merupakan program Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Kemendikbudristek yang memungkinkan mahasiswa mengikuti perkuliahan selama 1 semester di perguruan tinggi di luar pulau. PMM ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di kampus lain dan memperluas wawasan mereka. Keuntungannya mengikuti PMM itu sendiri tentunya sangat banyak. Jadi, program PMM tentu saja tidak mengurangi prestasi akademik siswa itu sendiri. Kemudian yang pertama adalah tentang pengalaman. Pengalaman adalah guru paling berharga. Dengan mengikuti program PMM memberikan kesempatan untuk bisa belajar, berkuliah di luar kampus, mengenal budaya baru, memperluas relasi antar kampus, dan lain sebagainya. Kemudian adalah pengembangan kemampuan dapat diperoleh dengan melibatkan berbagai aspek. Yang kedua adalah program magang bersertifikat. Program magang bersertifikat dapat meningkatkan keterampilan dalam pengetahuan mahasiswa dalam dunia kerjanya dan bahkan dapat menjadi tambahan yang berharga untuk prestasi akademiknya. Pengalaman magang dapat bermanfaat untuk memberikan perspektif praktis dalam prestasi. Kemudian, yang ketiga adalah program Indonesia International Student Mobility atau ISMA. ISMA itu sendiri memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Yang pertama adalah meningkatkan pendidikan. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas atau instansi pendidikan terkemuka di luar negeri. Ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan mereka dan memberi mereka akses ke sumber daya akademik yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kemampuan bahasa. Studi di luar negeri memberikan kesempatan untuk memperbaiki kemampuan bahasa Inggris atau bahasa lainnya yang bisa menjadi aset berharga dalam karir global. Yang ketiga adalah peningkatan budaya. Mahasiswa yang mengikuti program ini dapat mengalami budaya dengan cara hidup yang berbeda. Ini dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan menghargai keanekaragaman budaya itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah jaringan internasional. Melalui pertemanan dengan mahasiswa dan profesional dari berbagai negara, peserta ISMA dapat membangun
jaringan internasional yang tentunya sangat berharga yang dapat membantu mereka dalam karir dan masa depan mereka nantinya. Kemudian yang kelima adalah peluang karir. Pengalaman studi internasional sering dihargai oleh pengusaha dan perusahaan itu sendiri. Ini dapat meningkatkan peluang karir dan membantu lulusan ISMA bersaing di pasar kerja global atau perusahaan internasional. Yang keenam adalah peningkatan kemandirian. Studi di luar negeri mengharuskan mahasiswa untuk mengatasi tantangan dan mengembangkan kemandiriannya. Ini dapat menjadi pelajaran berharga dalam perkembangan pribadi. Maka, kami menyatakan bahwa program Kampus Merdeka tidak akan mengurangi dari aktivitas atau akademik dari mahasiswa itu sendiri. Justru dengan adanya program ini, mahasiswa lebih bisa meningkatkan prestasi akademiknya. Berikut dari pembicara pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Elizabeth sebagai pembicara kedua ingin menyampaikan reason beserta eviden. Yang pertama ada reason peningkatan atau penurunan kualitas mahasiswa. Yang kedua ada eviden. Yang pertama ada Kampus Merdeka yang digunakan sebagai pembungkaman kritis mahasiswa. Yang kedua, adanya kebebasan belajar dalam bangku kuliah. Menurut lansiran dari Kompasiana.com, program Kampus Merdeka ini yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim masih belum berjalan secara efektif dan menimbulkan kontroversi di berbagai pihak, sehingga masih banyak mahasiswa maupun birokrat kampusnya. Salah satu kontroversi adanya program Kampus Merdeka ini yakni digunakan sebagai aparatus untuk melakukan pembungkaman kritikan kepada mahasiswa. Mahasiswa yang dikenal merupakan kalangan intelektual sebagai motor penggerak perubahan, sehingga dapat dinilai bahwasanya adanya program Kampus Merdeka ini hanyalah sebuah retorika. Yang berikut dilansir dari fromsevima.com, Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ini sudah menjadi salah satu kebijakan pendidikan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam menentukan jalur pendidikan yang mereka inginkan, serta memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk menggambarkan kurikulum yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam sistem MBKM ini, mahasiswa tidak lagi terikat pada kurikulum yang telah ditentukan secara kuku. Mereka dapat memilih mata kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat mereka sendiri, serta menggabungkan mata kuliah dari berbagai program studi yang berbeda. MBKM ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti program magang di perusahaan atau lembaga lain. Program magang ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja yang nyata kepada mahasiswa, sehingga para mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka peroleh di perguruan tinggi dalam dunia kerja. Yang berikut dilansir dari Inspektor Jenderal Kemendikbud Riset dan Teknologi, di mana program kebebasan belajar ini bagi mahasiswa yang duduk di bangku kuliah ini sudah ada sejak tahun 2020. Para mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, mengambil mata kuliah pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, dan mengambil mata kuliah program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai Permendikbud
Nomor 3 Tahun 2020, bentuk kegiatan pembelajaran di dalam lingkup perguruan tinggi dapat dilakukan di luar program studi yang meliputi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama ada pertukaran pelajar. Yang kedua ada magang atau praktik kerja. Yang ketiga ada asistensi mengajar. Yang keempat ada penelitian atau riset. Yang kelima ada proyek kemanusiaan. Yang keenam ada kegiatan wirausaha. Yang ketujuh ada studi proyek independen. Yang kedelapan ada membangun desa atau kuliah kerja nyata, atau bagi para mahasiswa menyebutnya dengan KKN atau tematik. Sekian dari pemaparan saya kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Fatur Rahman Baihaqi selaku pembicara ketiga dalam pidato kali ini akan menyampaikan argumen saya mengenai klaim yang kami berikan. Reason ketiga yaitu banyaknya mahasiswa yang tetap dapat berprestasi di bidang akademik. Dengan melihat mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik, itu sudah cukup membuktikan bahwa mahasiswa tidak menyepelekan kegiatan akademiknya walaupun banyak kegiatan di luar kampus. Evidence. Salah satu prestasi mahasiswa Universitas Jambi, Kampus Merdeka Belajar, itu bertujuan untuk mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel agar mahasiswa melahirkan berbagai inovasi dan juga kreativitas. Berdasarkan data dari unja.ac.id, mahasiswa di Universitas Jambi mampu mengimplementasikan Merdeka Belajar dengan mengembangkan inovasi, kreativitas, dan kapasitas kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta kemandiriannya. Hal ini terbukti dengan prestasi yang diraih di berbagai ajang perlombaan di tingkat lokal, di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional. Salah satu prestasi dari mahasiswa di Universitas Jambi, tim Rangkayo Pingai, yang beranggotakan mahasiswa program studi teknik elektro Universitas Jambi. Mereka berhasil menduduki peringkat 8 besar dalam kontes robot Indonesia pada tahun 2022. Kontes robot ini berhubungan dengan sains, maka sains itu merupakan salah satu bidang akademik. Lalu evidence kedua, prestasi mahasiswa di ranah internasional. Berdasarkan data pada news.republika.co.id pada tahun 2020, jumlah mahasiswa di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 8 juta. Sedangkan jumlah perguruan tinggi lebih dari 4.000. Fakta tersebut menjadi kapital untuk kita memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan prestasi mahasiswa di Indonesia. Prestasi mahasiswa dikembangkan dengan berbagai kegiatan, salah satunya kompetisi workshop dan pembinaan talenta sesuai dengan potensinya. Terdapat beberapa strategi untuk pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat internasional. Di antaranya, pembinaan potensi bakat prestasi yang intensif dan utuh,
membangun mental dan karakter berprestasi, membangun ekosistem mahasiswa berprestasi, dan rutin mengikuti kompetisi internasional. Sebagai contoh, pada bidang robotika, tim dari Indonesia selalu mendapatkan medali emas di kejuaraan internasional. Pada bidang sains dan matematika, hampir semua pemenang di tingkat nasional dapat menjadi juara di tingkat internasional dan yang lainnya. Seperti yang kita tahu, bidang sains dan matematika itu termasuk ke dalam akademik. Jadi kesimpulannya, meskipun kurikulum Merdeka Belajar opsional, mereka tetap banyak yang berprestasi di bidang akademik. Hal ini merupakan bukti bahwa mahasiswa itu sendiri tidak menyepelekan kegiatan akademiknya. Demikian pidato yang kami sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar ikan, pulangnya mampir beli kartu. Sampai di sini pidato yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.